wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu bagus sekali ya, untuk koperasi ini membantu sekali para pengusaha mikro ya, kecil, UMKM yang tentunya yang perlu modal, dia usaha nggak ada modal. Nah, ini basisnya bagus ya. Tadi masalah ini Pak Yus, kalau orang usaha itu kan kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Iya. Nah, pertanyaan sederhananya gini, misalkan si UMKM ini dia dapat modal 1 juta, usahanya untung, berarti kan dia ada yang bisa dibalikin uangnya ya. Terus ada tadi berapa persen itu kan koperasi dapat ngambil keuntungannya gitu kan, 3% misalnya. Nah juga orang usaha kan naik turun. Ketika dia usahanya misalnya nggak laku atau rugi, nah ini bagaimana kebijakan koperasi dalam hal ini? Terus yang kedua, masalah pembalikan uang, misalkan dia dibuatnya nilai lebih, misalkan minjem 1 juta harus balikin itu 1.100.000 gitu kan, dalam waktu 30 hari ya, 1.030.000 aja. nah 1.030.000 kecil lah, walaupun tuh ada kelebihan itu. Nah bagaimana usaha itu mungkin kalau seperti itu kan konvensional ya, yang kalau dalam pikiran saya. Tapi kalau bagaimana adilnya itu, jadi sama-sama fair. Ketika dia dapat untungnya banyak, si pengusaha, si koperasi dapat untung banyak gitu kan. Ketika dia tidak untung tapi dengan kejujurannya gitu kan, nah koperasi juga dapat untung, atau yang penyokong tadi gitu kan. Artinya ada sistem bagi hasil gitu kan. Nah bagaimana kita arahkan ke sana seperti itu Pak? Nah, jadi Tanggapan ini Pak, udah 2 pertanyaan dulu ya. Yang pertanyaan pertama, dia minjem 1 juta, ternyata bukan minjem sih sebenarnya. Jadi dia mengajukan untuk usahanya Pak, beli tepung, beli ayam, beli minyak goreng, telur, totalnya 1 juta. Belinya ke toko mana gitu kan? Ini kan sesuai dengan formulir pengajuan kita. Di sini kan udah nah di sini kan di breakdown itu ya Pak. Ada. Ini kan nama anggotanya, terus nomor KTA, nomor HP, sama toko suppliernya. Toko suppliernya mana? Kalau suppliernya banyak gimana? Dari bukan Nah, konsumer gitu? bentar Pak. Jadi toko suppliernya ini, jadi modalnya ini 1 juta. Koperasi beli ke toko yang dimaksud, kemudian menjual ke anggota yang membutuhkan ini, yang mengajukan. Jadi kan kita jual beli ini Pak, jual beli. Nah kita beli 1 juta ke toko yang dimaksud, kemudian menjual ke anggota 1.030.000, ya kan? Sistem pengembaliannya dengan mendeklarkan di sini, nanti mau dikembalikan 1 bulan depan, atau mau dikembalikan dicicil setiap bulan selama 3 bulan gitu Pak. Jadi tetap 1.030.000 dibagi 343.000 sekian lah gitu, dikembalikan setiap bulan. Nah bila pada saat dia minjem ternyata misalnya sakit atau meninggal, ya kan, atau kecelakaan, berarti kan pada saat dia minjem uangnya kan nggak bisa dikembalikan. Nah kalau dia sakit, begitu dia sehat, ya berarti kan dia bekerja lagi untuk membalikan uang yang dimaksud. Nah kalau meninggal, nah ini yang belum sampai ke sana. Kalau nilainya 1 juta, ya mungkin masuk ke dana cadangan atau kita minta ke ahli warisnya. Kalau ahli warisnya enggak ini, ya berarti dana cadangan itu yang ini itu mungkin 1.001 lah. Kalau misalnya meninggal dunia kan namanya kita bantu anggota seperti itu. Kalau misalnya tadi nilainya gede, misalnya minjem 5 juta, nanti ya si anggota kita ini kita wajibkan untuk ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, supaya kalau misalnya dia meninggal atau kecelakaan ada yang
membiayai, ada yang membiayai nih kalau misalnya kecelakaan nih pada saat kerja, ada yang membiayai. Atau misalnya meninggal dunia, dapat ada santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu udah detail banget lah. Itu memang harus saya sampaikan juga kalau nilainya yang gede. Tapi kalau nilainya 1 juta, berarti kan anggota tadi sudah ada simpanan wajib 100.000, terus simpanan pokok 100.000, simpanan wajib 10.000. Katakanlah dia udah bayar 5 bulan, berarti 150, minjem 1 juta, berarti kerugian koperasi 850.000 gitu ya. Nah itu kalau misalnya meninggal dunia. Tapi kalau misalnya nggak untung atau misalnya dia sakit, ya tetap harus kembalikan, namanya hutang kan hutang harus dikembalikan seperti itu Pak. Nah kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa Pak? Kalau rugi kan kita menjual Pak, kita nggak ada jadi koperasi itu menjual, bukan kerjasama usaha ya, bukan mitra. Jadi mau untung besar mau untung kecil itu mah kan kita ini beli 1 juta, kita jual 1.030.000, kan nggak ada ibaratnya nggak ada untung ruginya mah, kita kan cuma jual beli Pak. Kita beli ini 1 juta, baru kemudian kita jual 1.030.000. Jadi mau untungnya banyak, mau ini ya memang kita kan jual beli gitu Pak. Akadnya kita jual beli gitu. Jadi bukan kerjasama usaha, bukan. Jadi kita koperasi itu memfasilitasi beli bahan baku, dijual ke anggota sesuai dengan permintaan dia mendeklarkan di formulir ini. Kemudian nanti koperasi bisa dicicil atau bisa dibayar bulan depan, atau mau minggu depan boleh. Misalnya tadi kan catering butuh modal, sekarang beli bahan baku udah selesai semua dikirim ke customer, siangnya langsung ditransfer sama PT-nya ditransfer, nggak mau langsung dibayar ya nggak ada masalah gitu. Lebih bagus Pak. Iya, mau langsung dibayar. Kalau mau diputerin lagi silahkan, karena kan mendeklarkannya dari awal kita gitu Pak. Seperti itu. Terus untuk suppliernya, vendornya si koperasi itu berarti yang mengajukan itu siapa? Misalkan Ya anggota sendiri Pak. Anggota sendiri. Iya, mau belinya di mana gitu. Tapi memang kedepannya nanti kita akan MOU Pak. Misalnya kan dari kebutuhan anggota kita ini belinya misalnya di toko kue apa ini, Lombok nih, Lombok. Anggota kita banyak belanja di sana. Nah kita dari koperasi datang ke toko itu kita MOU, nanti kita negosiasi, ini anggota kita yang ini langsung transfer. Nanti kan ada KTA-nya itu ya. KTA misalnya kita deposit berapa di sana, deposit, nanti kita minta diskon, contohnya misalnya 3%. Berarti kan dari transaksi itu kan berarti koperasi udah ada untungnya, seperti itu Pak. Kayak gitu. Jadi nanti toko yang dimaksud itu toko yang sesuai anggota. Nah nanti kalau misalnya banyak, ini sambil berjalan nih, kita buat MOU ke toko yang dimaksud gitu Pak. Kalau misalnya dia nggak ngasih diskon, ya udah kita jalan aja. Toh memang kan kita modal jual beli gitu Pak. Seperti itu. Pak, tapi kalau suppliernya lebih dari satu nggak apa-apa kan? Karena kan Nggak apa-apa. toko ini tidak ada, kita harus mulai Iya, sampai kita di pajak kita ketemunya ini. Oh ternyata nggak sama temennya, kita harus suppliernya bisa nggak ada masalah. Tidak harus satu vendor. Bisa nggak ada masalah. Yang penting ibu kan mendeklarkan butuh berapa aja, misalnya telur berapa kilo di situ, ya sesuai dengan yang disampaikan dibelinya. Kan misalnya